도끼다. Selamat datang di Minibox 21. Film ini berkisah tentang seorang pensiunan pembunuh legendaris yang terjerat dalam sebuah kasus saat berusaha melindungi seorang gadis remaja yang tiba-tiba menjadi tanggung jawabnya. Baiklah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita dikenalkan dengan seorang pria yaitu mantan seorang pembunuh legendaris yang bernama Kang. Saat ini Kang sedang menikmati kehidupan normal yang tenang dan bahagia dengan istrinya. Hingga di suatu pagi, istrinya tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan berlibur dengan seorang temannya selama 3 minggu ke Pulau Jeonju. Dia juga meminta Kang untuk menjaga anak dari temannya yaitu seorang gadis remaja yang berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Dan anak ini akan tinggal bersama Kang di rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya setelah mengantarkan istrinya ke bandara untuk pergi berwisata, lalu di sore harinya Kang menjemput anak dari teman istrinya yang bernama Yunji yang baru pulang dari sekolahnya. Setelah bertemu ternyata Yunji tidak sendirian, tapi dia bersama temannya yang bernama Haijo, yang menumpang untuk pergi ke sebuah toko buku yang bernama Hongdae. Namun di perjalanan tiba-tiba Yunji meminta izin untuk menginap di rumah temannya dengan alasan ada tugas kelompok yang harus dikerjakan malam ini. Dan Kang yang sebenarnya memang keberatan kalau Yunji harus tidur di rumahnya tentu saja langsung mengizinkan dan memberinya uang untuk bekal selama dia menginap. Namun Kang tetap mengingatkan Yunji untuk selalu menghubunginya kalau ada perlu dan melarangnya keluyuran di malam hari. Di malam itu ketika Kang sudah tertidur di rumahnya, kira-kira di jam 1 dini hari tiba-tiba Yunji menelpon Kang. Dengan suara yang sedikit meringis di telepon Yunji mengatakan kalau perutnya sakit dan meminta tolong kepada Kang untuk menjemputnya. Walaupun sedikit kesal karena waktu tidurnya terganggu akhirnya Kang pergi untuk menjemputnya di sebuah kafe yang sudah diberitahu Yunji sebelumnya. Sesampainya di kafe tersebut, terlihat Yunji sedang bersama seorang remaja laki-laki yang mengaku sebagai kakak kelasnya. Dan setelah Kang menghampiri mereka, remaja itu pun langsung pamit untuk pulang. Lalu di sini Kang menanyakan keadaan Yunji yang tadi sempat menangis karena perutnya sakit. Namun Yunji mengatakan kalau sekarang perutnya sudah membaik, dan meminta Kang untuk pulang duluan. Kang yang kesal namun tidak mau berdebat panjang mengenai hal itu akhirnya memutuskan untuk pulang. Belum beranjak jauh dari kafe tersebut, Kang masih bisa melihat dari kaca spion mobilnya kalau Yunji telah dijemput sekelompok anak muda bermotor pergi dari kafe tersebut. Awalnya Kang tidak menghiraukannya karena masih sedikit kesal dengan sikap Yunji di kafe tadi. Namun setelah menerima pesan singkat dari istrinya yang di akhir pesannya menanyakan kabar Yunji, Kang menjadi khawatir dengan keadaan Yunji. Setelah sedikit berpikir akhirnya Kang memutar balik mobilnya dan mengikuti jejak sekelompok anak muda bermotor tadi. Di sini diketahui bahwa ternyata pada saat Kang memasukkan uang ke dompet Yunji dengan sengaja Kang memasukkan alat pelacak ke dompetnya, hingga Kang bisa dengan mudah mengetahui keberadaan Yunji. Kemudian scene berpindah memperlihatkan sebuah tempat skating dan sekelompok anak muda yang tadi menjemput Yunji di kafe. Di sini diketahui bahwa mereka adalah kelompok yang terhubung dengan sebuah organisasi jaringan internasional perdagangan manusia. Di sini juga kita dikenalkan dengan seorang gadis yang kita sebut saja namanya Miao, yaitu ketua dari kelompok anak muda tersebut yang sedang berdiskusi dengan seorang remaja yang sebelumnya mengaku sebagai kakak kelas Yunji. Kemudian Miao mengancam Yunji dan Haejo akan menjualnya kepada klien mereka dengan harga tinggi karena klien mereka ini sangat menyukai anak muda. Namun tidak butuh waktu lama Kang berhasil masuk ke tempat itu dan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dan dengan mudah Kang bisa melumpuhkan mereka semua, walaupun harus sedikit terluka akibat terkena tusukan Miao. Keesokan harinya Kang dan Yunji berada di rumah mewah milik Kang dan istrinya. Hari itu mereka berdua menghabiskan waktu dengan mengobrol dan santai di rumah. Dan dikabarkan bahwa mulai hari itu dikarenakan satu dan lain hal Yunji telah diskors dari sekolahnya. Jadi mereka berdua bisa bersantai di rumah. Singkat cerita di sore harinya Kang dan Yunji pergi keluar untuk makan malam. Dan setelah selesai makan mereka langsung pulang. Namun di perjalanan pulang mereka terjebak macet. Yang ternyata diketahui setelah mobil mereka diberhentikan seorang detektif polisi yang kita panggil saja namanya Baong.
bahwa ada kejadian pembunuhan sekelompok anak muda di sebuah tempat skating yang mana tempat tersebut adalah tempat di mana Yoonji kemarin dibawa oleh sekelompok anak muda tersebut. Namun tak begitu lama Kang dan Yoonji pun diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan pulangnya. Sesampainya di rumah, Kang yang mempunyai firasat buruk bahwa ada yang mau menjebaknya langsung mencari informasi di internet mengenai pembunuhan sekelompok anak muda tersebut. Sedangkan Yoonji yang sedang berada di kamar, sedang mencoba untuk menghubungi Haejo dengan mengirimkan pesan, namun pesannya tidak dibalas, dan firasat buruk Kang pun benar terjadi. Di esok paginya Kang kedatangan tamu, Baong seorang detektif polisi itu kembali datang menemui Kang dan menanyakan perihal mobilnya yang di malam sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi sempat tertangkap kamera melewati tempat itu, namun Kang yang pintar dan berpengalaman itu tentu dengan mudah bisa memutar keadaan dan membuat Baong hanya bisa memujinya tanpa mendapatkan informasi yang dia inginkan. Setelah detektif Baong pulang dari rumahnya, Kang langsung menghampiri Yoonji yang berada di kamarnya dengan maksud untuk menenangkannya. Di sini Kang menjadi sangat prihatin dengan keadaan Yoonji setelah melihat tatapannya yang kosong tanpa harapan, dan mengingatkan Kang beberapa tahun yang lalu kepada seorang gadis remaja yang pernah dia tolong karena mengalami kondisi yang sama dengan Yoonji saat ini. Lalu tiba-tiba ada panggilan masuk di handphone Yoonji dari temannya Haejo. Namun setelah diterima ternyata bukan suara Haejo yang terdengar melainkan suara Miao. Di sini Miao mengancam Kang untuk datang ke Hongdae lalu masuk melalui pintu 2 jika ingin menyelamatkan Haejo, dan mengucapkan terima kasih untuk uang yang ada pada dompet Yoonji yang dia rampas waktu itu. Ternyata mereka belum sadar bahwa orang mereka ancam adalah mantan seorang pembunuh profesional yang legendaris, yang tentu saja sudah sangat terbiasa menghadapi ancaman seperti itu. Setelah menyiapkan perlengkapannya, Kang kemudian melacak tempat keberadaan Miao melalui GPS yang ada pada dompet Yoonji tadi, dan meminta Yoonji untuk tetap di rumah sambil memberikan sebuah jam tangan untuk keselamatannya. Setelah sampai di sebuah apartemen yang terlihat kotor dan sangat sepi, Kang kemudian menyelinap masuk ke apartemen tersebut. Lalu Shin Be pindah memperlihatkan seorang pria yang kita panggil saja namanya Jongos, yaitu seorang penyelundup dari jaringan perdagangan manusia yang terhubung langsung dengan Miao. Kemudian dia dikejutkan dengan kedatangan Kang yang tiba-tiba masuk ke ruangannya, dengan tanpa basa-basi menanyakan Miao yang kebetulan baru saja muncul di hadapan mereka. Miao yang tidak menyangka kalau Kang akan menemukannya di tempat tersebut langsung menyuruh Jongos untuk melakukan sesuatu, dan Jongos pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengusir Kang dari tempatnya. Namun tentunya sangatlah mudah untuk Kang bisa melumpuhkan anak buah Jongos itu. Kemudian Kang mengancam mereka untuk segera menyerahkan pisau yang sebelumnya telah dipakai untuk menjebaknya dengan membunuh sekelompok anak muda yang pernah Kang lumpuhkan saat menyelamatkan Eugene. Setelah diancam akhirnya Jongos melemparkan pisau yang sudah dibungkus plastik itu ke hadapan Kang, dan ketika Kang hendak mengambil pisau tersebut ternyata Jongos malah menodongkan pistol kepada Kang, dan tiba-tiba sambil menembaki Kang akhirnya Jongos dan Miao melarikan diri dari tempat itu, dan Kang yang berusaha mengejarnya tiba-tiba dihadapkan dengan seorang pembunuh bayaran yaitu seorang mantan anggota SAS Rusia yang ditugaskan untuk membunuh Kang. Namun lagi-lagi Kang berhasil lolos dan melukai pembunuh bayaran tersebut. Setelah sampai di depan rumahnya, Kang melihat kejanggalan di depan halaman rumahnya karena terlihat ada jejak ban mobil dan di depan pintu rumahnya ada banyak jejak sepatu yang mencurigakan, dan benar saja ternyata Eugene telah diculik dari rumahnya. Lalu Kang melacak GPS yang terpasang pada jam tangan Eugene yang dia berikan sebelumnya, dan langsung pergi mencarinya. Setelah sampai di sebuah tempat prostitusi, Kang langsung memecahkan kaca sebuah mobil yang terparkir di sana untuk memancing orang-orang di dalam tempat itu keluar, lalu Kang dengan cepat menghajar semua berandalan yang ada di tempat tersebut. Pada saat Kang menanyakan keberadaan Yoonji kepada seorang perempuan yang diselamatkannya, Kang melihat Miao yang mencoba lari untuk kabur dari tempat itu, lalu Kang mengejarnya dan berhasil menangkap Miao yang hendak naik ke sebuah mobil yang sudah menunggunya. Setelah ditangkap, kemudian Miao disekap oleh Kang di tempat prostitusi tadi. Namun Miao masih tetap tidak mau memberitahu tempat di mana Eugene berada. Akhirnya Miao menyerah dan mengatakan bahwa Eugene dibawa ke sebuah hotel yang bernama Don't Tell That. Tak mau menunggu lama, Kang langsung pergi menuju hotel tersebut, sedangkan Miao ditinggalkan di tempat itu dengan luka dan darah yang terus menetes dari kakinya. Tidak lama kemudian polisi pun tiba di TKP, lalu detektif Baong yang baru tiba langsung masuk ke tempat itu dan menemukan Miao sudah mati karena kehabisan darah.
Sementara itu Kang yang sudah sampai di hotel, ternyata langsung disambut oleh sekelompok berandalan anggota dari organisasi perdagangan manusia tersebut. Di sini Kang memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Rupanya tidak sulit untuk Kang yang seorang mantan pembunuh profesional untuk melibas semua berandalan itu. Di sini juga Kang seakan ingin memberitahu bahwa mereka sudah berurusan dengan orang yang salah. Setelah berhasil melibas semua berandalan di dalam hotel itu, kini tinggal menyisakan 3 orang saja di hotel itu yang menyerah kepada Kang. Kemudian Kang menanyakan keberadaan Yunji kepada mereka. Namun mereka bertiga mengaku tidak tahu. Lalu Kang menembak satu persatu dari mereka sambil terus mengancam akan menembaknya jika mereka tidak mengatakan di mana Yunji berada, hingga akhirnya. Ternyata orang satu-satunya di hotel itu yang mengetahui keberadaan Yunji baru saja mati dibunuh oleh mantan anggota SAS Rusia yang ternyata sudah berada di hotel itu. Rupanya pembunuh bayaran itu memang diperintahkan khusus untuk membunuh Kang, dan kini mereka pun berhadapan lagi di sini. Lalu orang itu mengatakan kalau Kang mau menemukan Yunji dia harus bisa melewatinya terlebih dahulu. Kemudian Kang harus pergi ke dermaga sebelum jam 8 pagi karena Yunji akan dikirim ke Rusia. Kang yang tidak mau kehabisan waktu tiba-tiba lari masuk kembali ke dalam hotel, lalu setelah Kang berhasil melompat dari atas hotel dan jatuh tepat menimpa bagasi mobil detektif Baong. Ternyata Baong sudah berada di tempat itu yang langsung menodongkan pistolnya kepada Kang. Di sini Baong menuduh Kang sebagai tersangka pembunuhan sekelompok anak muda di tempat skating itu. Namun tentu saja Kang yang tidak merasa melakukan pembunuhan itu membantahnya, dan malah menuduh balik tentang perlindungan saksi yang dia biarkan mati di dalam bagasi mobilnya. Dengan cepat Kang berhasil merebut pistol dari tangannya dan memaksa Baong untuk masuk ke mobil dan mengantarnya ke dermaga untuk mencari Yunji. Sesampainya di dermaga dan berputar-putar untuk mencari keberadaan Yunji, akhirnya Kang melihat Yunji yang berada di dalam sebuah mobil yang hendak masuk ke dalam sebuah kontainer. Tak berpikir panjang, Kang langsung menginjak pedal gas mobilnya dengan sangat kencang dan menabrakkan mobilnya ke mobil yang membawa Yunji tersebut. Mobil minibus itu pun terguling, lalu Kang menghampiri mobil tersebut dan melumpuhkan 2 orang pria di dalamnya. Namun ketika akan mengeluarkan Yunji, tiba-tiba datang sebuah mobil sedan berwarna kuning dengan kencang yang menabrak mobil tersebut. Beruntung Kang yang sigap berhasil melompat dan melindungi Yunji dengan aman dan selamat. Ternyata yang ada di dalam mobil sedan kuning itu adalah Jongos, dan dengan penuh amarah kemudian Jongos menancap gas mobilnya lagi untuk menabrak Kang. Namun Kang berhasil menghindar, dan mobil Jongos pun menabrak mobil detektif Baong yang berada di depannya. Lalu dengan keadaan terluka Jongos pun keluar dari mobilnya. Kemudian Kang menghampirinya dan menanyakan siapa orang yang memerintahkan dia untuk menyelundupkan Yunji. Namun Jongos yang sudah tak berdaya itu malah mengacungkan jari tengahnya kepada Kang, kemudian Kang menembaknya. Setelah menembak Jongos dan mengambil handphonenya, Kang menghampiri Baong yang sebelumnya sudah diborgol di dalam mobilnya. Setelah memeriksa handphone milik Jongos, di sini Kang mengetahui kalau Baong adalah seorang polisi korup dan Jongos adalah anak buahnya. Dan dengan bukti itu Kang meminta kerjasama Baong untuk membereskan semua kekacauan yang sudah diperbuatnya. Beberapa hari kemudian, Yunji yang baru tersadar setelah 2 hari berada di rumah sakit melihat Kang yang ada di sebelahnya sedang duduk menghadap jendela sambil memperhatikan air hujan yang turun dalam beberapa hari itu. Terlihat Yunji yang kini merasa lega karena Jongos yaitu orang yang mau menjualnya waktu itu sekarang sudah mati. Kemudian Kang meminta Yunji untuk menceritakan semua kejadian kemarin kepada polisi. Di hari yang sama detektif Baong mendatangi Kang di rumah sakit. Di sini Kang sekali lagi menekankan kepada Baong untuk mengurus semua kekacauan yang terjadi kemarin, dan meminta informasi siapa sebenarnya orang yang ingin menjual Yunji. Keesokan harinya Kang mendatangi seorang teman lamanya yang dulu biasa membantunya untuk mendapatkan senjata yang dia inginkan.
Di sini Kang meminta temannya untuk mencarikan dia sebuah senjata sniper yang langka dijual di pasar gelap, dan di hari yang sama Detektif Baong menghubungi Kang yang memberitahu bahwa dia sudah mendapatkan informasi nama orang yang biasa menjual gadis-gadis muda ke pengusaha di Rusia. Setelah menerima informasi dari Detektif Baong, Kang langsung bergerak cepat untuk mendatangi orang tersebut. Dan inilah orang yang bernama Park Hyung-ju, yaitu seorang perantara penjual gadis-gadis muda yang terhubung langsung dengan seorang bos besar yang dijuluki Patua. Park mengatakan bahwa Patua tidak lama lagi akan mengadakan sebuah pesta di sebuah museum di kota Gapyeong, Korea, dan dia harus menyiapkan semuanya lalu mengkonfirmasinya segera. Di sini diketahui bahwa Patua adalah seorang hakim yang sangat berpengaruh di Korea, dan tidak sembarangan orang yang bisa menemuinya. Setelah membunuh Park Hyung-ju, kemudian Kang menghubungi kenalannya yaitu seorang jasa layanan gelap pembersihan TKP pembunuhan, untuk membereskan kekacauan yang baru saja dia lakukan, dan Kang juga memintanya nanti untuk membereskan kekacauan yang akan diperbuatnya di Gapyeong dengan bayaran 3 kali lipat dari biasanya. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya senjata yang dipesan Kang sudah datang. Dia dan temannya langsung merakit senjata tersebut untuk diuji coba sebelum Kang benar-benar memakainya. Di saat menunggu temannya merakit senjata, Kang menerima telepon dari Yunji yang memberitahu kalau tidak lama lagi dia sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, dan Yunji juga mengatakan kalau ibu dari Haejo baru saja datang mengabarkan kalau Haejo telah meninggal bunuh diri. Dengan kejadian itu Yunji jadi merasa bersalah kepada Haejo dan dia ingin Kang segera datang untuk menemaninya. Dan di malam harinya Kang datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Yunji yang saat itu sudah tertidur. Kemudian Kang menelepon Detektif Baong untuk menanyakan informasi yang dia minta sebelumnya. Di sini diketahui bahwa ternyata orang yang mengaku sebagai ibu dari Yunji sebenarnya bukanlah ibu kandungnya melainkan ibu tirinya. Lalu Baong memberitahu bahwa Patua alias hakim itu adalah seorang kepala jaksa provinsi yang keluarganya sangat berpengaruh di dunia politik sekalipun. Namun rupanya Kang tidak peduli dengan hal itu, dan meminta Baong untuk datang ke museum di Gapyeong karena dia akan membunuh hakim tersebut malam ini juga. Kemudian Shin memperlihatkan situasi meriah di acara pesta hakim tersebut, dan tak berselang lama Kang pun mulai beraksi. Boris, hadi bicara. Hadi bicara. Namun di tengah aksinya tiba-tiba Baong malah menodongkan pistolnya kepada Kang, dan yang lain pun langsung mengepung yang akhirnya membuat Kang menyerah. Kemudian Kang dibawa ke sebuah ruangan yang terlihat sangat dijaga ketat dengan pengamanannya. Lalu Kang dihadapkan kepada bos besar mereka yaitu seorang hakim yang bernama Kim Jong-un, yang selama ini memang Kang ingin melihat penampakannya. Tak berlangsung lama, hakim lalu memerintahkan Baong untuk membawa Kang dari tempat itu dan membunuhnya agar terlihat seperti bunuh diri. Rupanya Baong lagi-lagi lupa kalau yang dia hadapi adalah seorang pembunuh profesional, dan ketika Baong membawanya keluar dari ruangan hakim, Kang dengan cepat merebut senjata dari tangannya dan membantingnya hingga Baong pun terlempar. Setelah berhasil melumpuhkan semua anak buah hakim dan menembak Baong, tiba-tiba Kang ditembaki oleh mantan anggota SAS itu yang ternyata dia merupakan pengawal pribadi hakim, dan terjadilah pertikaian antara mereka berdua untuk ketiga kalinya. Setelah itu Shin berpindah memperlihatkan hakim yang baru saja keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Kang yang sudah berada di ruangannya dan tidak ada satupun anak buahnya yang datang untuk menjaganya.
Kemudian Kang menyuruh Hakim untuk memakai baju dan menyuruhnya duduk layaknya seorang tamu yang ingin berbincang dengannya. Di sini terungkap sebuah rahasia bahwa semua ini berawal dari seseorang yang bernama Ibu Bajindul, yaitu seorang germo yang memperdagangkan gadis-gadis cantiknya kepada Hakim, yang mana seseorang yang bernama Ibu Bajindul itu ternyata adalah ibu tiri dari Yunji yang sekarang sedang berwisata dengan istrinya. Setelah mendapatkan semua informasi yang dia inginkan, kemudian Kang membunuh Hakim tersebut dengan menembaknya berkali-kali. Di suatu pagi yang cerah terlihat ibu tiri Yunji dan istri dari Kang sedang menikmati indahnya suasana pantai dengan minum air kelapa muda. Lalu tak lama kemudian Ibu Bajindul itu pun pamit untuk pergi sebentar dari pantai itu. Setelah sampai di mobilnya kemudian ia menerima telepon yang dia panggil dengan sebutan kakak, yaitu panggilan akrabnya kepada Pak Hakim. Namun setelah bicara lalu tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara Kang yang ternyata sudah berada di kursi belakang mobilnya. Di sini diketahui ternyata Ibu Bajindul ini menjadikan Kang sebagai targetnya karena mengetahui Kang orang kaya dan banyak rumahnya dari cerita istrinya. Lalu dia berpikir kalau Yunji tinggal serumah dengan Kang yang mungkin bisa tergoda oleh gadis muda seperti Yunji. Kemudian Kang menyuruh Ibu Bajindul menjalankan mobilnya untuk pergi dari tempat itu. Lalu mobil berhenti di sebuah jalan di pinggir pantai yang sepi. Kemudian Kang mengatakan bahwa dia akan merawat Yunji sampai dia dewasa. Lalu menembak kepala Ibu Bajindul dari belakang. Film pun selesai.